Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuldani Putri Febrianti, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan memperlihatkan dan menayangkan sedikit kondisi di sekitar rumah saya di saat pandemi COVID-19. Berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang berada di sekitar rumah saya. Bagaimana kondisi dagangan Ibu selama adanya pandemi wabah penyakit COVID-19 ini? Apakah keuntungan atau pemasukan sama banyaknya? Tidak, masa sama. Jauh perbedaannya karena sekarang orang di lockdown, mana ada orang mau membeli. Jadi keuntungannya itu 80% kurangnya. Sangat berdampak buat saya pribadi. Melakukan penjualan padahal pemerintah sudah menerapkan kebijakan untuk tidak melakukan interaksi. Keadaan penghasilan Bapak selama pandemi COVID-19, apakah ada perubahan? Ya jelas sih ya, selama pandemi apalagi kita yang berprofesi sebagai di bidang jasa transportasi, ya jelas perubahannya sangat berat. Di samping kekurangan penghasilan, juga dampak dari perekonomian rumah tangga juga menjadi masalah. Anak-anak masih membayar juga biaya sekolah, dan juga langganan-langganan yang selama ini kita muat, kita tidak bisa dapati lagi maksudnya kan anak-anak sekolah semua pada libur. Ini suasana pasar dan beginilah suasana jalan. Di sini saya juga melakukan sedikit berbagi rezeki kepada orang-orang yang kurang mampu seperti yang dilihat di video ini. Dan di video kali ini juga, sebagai anak bangsa, saya akan memberikan beberapa solusi yang dimana kita bisa bertahan hidup dengan perekonomian semakin rendah. Tapi sebelum saya memberikan solusi, saya akan sedikit memberikan pengantar tentang perekonomian, di mana ekonomi menjadi salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu negara memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kondisi ekonomi stabil tentu akan mampu mendorong produktivitas nasional dan akan diikuti dengan terciptanya lapangan kerja, tingkat upah pekerja, permintaan dan penawaran akan barang dan jasa yang tinggi dan inflasi. Negara pastinya menginginkan perekonomiannya berjalan lancar stabil pada jalurnya. Sayangnya, praktik tidaklah selalu demikian. Ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadikannya selalu berfluktuasi. Oleh sebab itu, menghadapi krisis mengarah pada resesi dan depresi ekonomi. Negara terkadang mengalami pasang surut dalam perekonomiannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi krisis perekonomian yang mungkin akan terjadi pada krisis perekonomian 2020? Saat perekonomian negara mengalami krisis, ketidakpastian terkait dengan keuangan, kelangkaan barang-barang konsumsi, akan terjadi hura-hura dan kekerasan. Sebab itu, Anda harus melakukan langkah antisipatif untuk menghadapi krisis ekonomi sebagai berikut. Pertama, kita mempersiapkan keuangan, mengurangi utang, dikasih aset yang kita miliki, kuat mempererat hubungan antara keluarga dan lingkungan sekitar, jaga kesehatan. Yang terakhir, kita perlu menyimpan stok makanan. Baiklah, mungkin itu saja solusi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.